Horas, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran online atau daring Bahasa Indonesia kelas 7. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian, ciri, dan unsur fabel. Iya, bagi anak-anak Ibu, mungkin cerita Kancil dan Siput, Kancil dan Buaya, itu bukan lagi cerita yang baru atau cerita yang asing. Ya, nah jadi inilah yang disebut dengan cerita fabel itu. Lantas, apakah yang dimaksud dengan fabel? Iya, fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Artinya, cerita fabel itu hanyalah cerita hayalan yang diperankan oleh hewan atau binatang, tetapi dia menirukan karakter atau tingkah laku manusia. Maka, tokoh utama pada fabel adalah hewan atau binatang. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, mengangkat tokoh binatang menjadi tokoh utama. Berarti pemeran utamanya adalah binatang atau hewan. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Seperti tokoh manusia. Tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia. Iya, tapi bukan cuma berbicara. Menari, berlari, bernyanyi, bersepeda, dan juga kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukan manusia bisa ditirukan oleh tokoh binatang. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Nah, artinya di sini ada hubungan peristiwa atau hubungan rangkaian cerita dalam fabel tersebut. Contoh, pada cerita Belalang Sembah. Kenapa semut marah pada belalang? Iya, karena belalang hanya bersantai-santai sedangkan semut tetap bekerja untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin. Iya. Nah, kemudian yang kelima, fabel menggunakan latar alam. Jadi latarnya di sini tempatnya di alam terbuka. Bisa di sungai, bisa di hutan, dan di tempat-tempat terbuka lainnya ya. Nah, kemudian ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama, kalimat naratif. Artinya di sini kalimat naratif, kalimat yang di dalamnya terdapat urutan kronologis dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya. Ya, oke. Kemudian kalimat langsung. Kalimat langsung artinya di sini terdapat percakapan antara tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita itu. Nah, kemudian yang selanjutnya menggunakan bahasa sehari-hari dalam situasi tidak formal. Dalam percakapan-percakapan seperti layaknya kehidupan manusia sehari-hari. Oke, lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu unsur intrinsik fabel. Ya, unsur intrinsik berarti unsur yang membangun sebuah cerita. Ya, yang pertama ada tema. Tema yaitu ide cerita atau jiwa dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh di sini yaitu pelaku. Yang kita sebutkan dalam fabel yaitu hewan atau binatang. Nah, yang ketiga penokohan. Penokohan itu sama dengan karakter atau watak dari setiap tokoh dari cerita tersebut. Jadi penokohan ini ada 3 bagian. Yang pertama protagonis yaitu yang baik. Yang kedua antagonis itu tokoh yang jahat. Dan yang ketiga
tritagonis, yaitu sebagai tokoh penengah. Nah, kemudian yang keempat, ada setting atau latar. Jadi setting atau latar ini terdiri dari waktu, tempat, dan suasana. Kapan, di mana, dan bagaimana situasi dalam sebuah fabel itu. Itulah yang disebut dengan setting atau latar. Yang kelima, ada alur. Alur ini kita berbicara dengan jalannya cerita. Jadi alur ini juga ada 3 bagian. Yang pertama, alur maju, yang menceritakan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, ada alur mundur, yang menceritakan masa sekarang dan masa yang lampau. Kemudian yang ketiga, ada alur maju mundur atau alur campuran. Yang keenam, sudut pandang, yaitu bagaimana pengarang memposisikan dirinya dalam cerita. Biasanya ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena biasanya menggunakan nama hewan dalam sebuah cerita fabel tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, amanat. Amanat inilah yang menjadi terpenting dari sebuah fabel tersebut, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan si penulis kepada si pembaca lewat cerita fiksi yang dia sampaikan itu. Ya, jadi amanat inilah yang merupakan pesan moral dari sebuah cerita fiksi berupa fabel tersebut. Iya. Nah, itulah yang menjadi unsur intrinsik dari sebuah fabel. Maka unsur intrinsik ini akan kita temukan ketika kita sudah membaca cerita fabel itu secara keseluruhan. Baik, sampai di sini paham ya? Iya, paham. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, karena Ibu sudah menjelaskan apa itu yang menjadi pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dari sebuah fabel. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya, Nak ya. Iya. Buka buku paketmu, halaman 220. Di situ ada fabel yang berjudul Kuda Berkulit Harimau. Latihanmu, Nak, tentukan unsur-unsur intrinsik dari fabel tersebut. Sebagai bukti, kamu sudah paham materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya? Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih buat semua anak didik Ibu.